Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi, marilah kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Kami akan memulai hari baru dalam pekan. Semoga kami selalu diberi semangat baru untuk memulai hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Renungan pagi ini berinspirasi dari bacaan suci Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini yang memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, Jangan jadikan tuntutan hukum menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil pagi ini berkisah bahwa saat Yesus berada di Galilea bersama para rasulnya, ia berbicara tentang nasib hidupnya yang akan dia hadapi dengan berkata, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Namun pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hati para murid langsung sedih ketika mendengar kata-kata Yesus ini. Namun ketika mereka tiba di Kapernaum, datanglah seorang penagih pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Petrus pun berkata, Memang membayar. Sebagai orang Nazaret, Yesus mungkin tidak tahu aturan membayar pajak di daerah Galilea dan sekitarnya. Maka mendengar percakapan Petrus dan pegawai pajak bait Allah tentang soal membayar pajak, dan dengan pertanyaan mengapa gurumu tidak membayar pajak 2 dirham, mendesak Yesus ingin tahu aturan wajib pajak yang berlaku dan yang benar di wilayah yang mereka masuk. Ketika Yesus dan para murid hendak masuk rumah, Yesus mendahului Petrus dengan meminta pendapatnya, dari siapa raja-raja di dunia ini memungut pajak Simon? Dari orang asing atau dari rakyatnya? Petrus pun menjawab, dari orang asing. Maka Yesus berkomentar lagi, jadi bebaslah rakyatnya. Namun Yesus tidak menghendaki mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam membayar pajak. Yesus
meminta Petrus untuk membayarnya, tapi dengan bekerja terlebih dahulu, yakni dengan pergi memancing di danau dengan sebuah pesan. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah dan bayarlah untuk aku dan untuk engkau. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari kisah tagihan pajak dari orang asing, di akhir perikop Injil Matius ini terjadi suatu mujizat yang luar biasa yang ditunjukkan Yesus lewat penangkapan ikan demi membayar pajak yang sesungguhnya menurut Yesus pungutan pajak itu salah alamat, karena bukan rakyat yang dipungut tapi orang asing. Tapi jika Yesus tidak membayar, maka akan menjadi batu loncatan untuk orang lain tidak membayar. Lebih dari itu, sikap menolak membayar pajak, maka Yesus akan dianggap menentang kaisar. Tapi dengan membayar pajak, Yesus memenuhi ucapan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Dari dua peristiwa ini kita temukan satu nilai iman yang luar biasa, bahwa dengan menyampaikan bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan akan dibunuh dan seterusnya. Di sini Yesus menunjukkan kesetiaan kepada Bapanya, dan dengan membayar pajak Yesus mentaat kepada pemerintahan Bait Allah dan melaksanakan perintah pimpinan dunia. Lalu apa pesan Injil ini bagi kita? Pertama, Yesus meminta kita harus berani melewati jalan yang sudah diberitahukan kepada para murid-Nya. Kedua, sebagai rakyat atau masyarakat suatu negara dan bangsa, kita wajib taat pada hukum pemerintahan dunia agar hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bimbinglah hati dan budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sepanjang hari ini kami dapat bekerja dengan baik demi sebuah kebaikan bersama dengan dan bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita menuju tempat-tempat kerja kita, dan yang bekerja dari rumah dan di kantor-kantor, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.